Rahayu Pak D. Rahayu. Niki ngeten Pak D. Beberapa bulan yang lalu Pak D kan sudah mengatakan bila nanti suatu saat para pejabat dan orang tokoh-tokoh penting lah, tokoh-tokoh penting itu akan terpleset dengan omongan-omongannya. Yang lagi viral ini ada seorang pendeta yang mencaci maki para nabi, kata Pak D. Kan ada nih Pak D sekarang. Ya intinya para pendeta ini menjelek-menjelekan agama yang lain gitu loh Pak D. Iya. Terus yang kedua ada seorang tokoh masyarakat yang begitu besar itu juga menurut saya kepleset Pak D, karena dia tidak mau mempunyai mantu seperti tukang bakso, Pak D. Nah itu teman-teman bakso itu katanya banyak yang komplain Pak D. Apalagi itu dikatakan oleh seorang mantan presiden ya. Iya, pejabat yang besar Pak D. Dan niku pripun Pak D menyikapinya, karena ini sudah terjadi Pak D. Ngoten Pak D. Terima kasih waktunya dengan saya. Salam sapa, salam damai sejahtera untuk panjenengan semua pecinta channel YouTube Kang Bakot TV dimanapun berada. Semoga kesejahteraan selalu ada di diri panjenengan semuanya. Nah, sebelum kita salat subuh berjamaah, kita ngonten dulu ya. Iya. Ya. Jadi gini, menurut saya pribadi, makanya kita selalu belajar dan belajar di bawah bimbingan para mursyid. Ketika bagaimana kita untuk istilahnya untuk selalu bersikap diam. Dengan apa? Keistimewaan tatkala kita diam itu sesungguhnya kita sedang berpikir untuk apa? Supaya dari pandangan indera kita, baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman, itu bisa tertata, jadi tidak gegabah, tidak kemerungsung. Ketika seseorang ini hanya menuruti nafsunya, egonya, maka yang dipandang dan yang didengar, yang dicium itu enggak diolah. Akhirnya ya muncullah perkataan atau lesan itu tanpa disadari, maka terjadilah hal-hal demikian. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam memandang seluruh makhluknya itu tidak melihat pangkat, kedudukan, derajatnya, karena itu hanya perhiasan. Nanti semuanya akan berkalang tanah di dalam kubur, seperti itu. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau diunggul-unggulkan ketika kita nanti sudah di dalam kubur? Paling kalau kita orang Islam hanya 1 meter lebih kain kafan, ya tak? Kalau itu mungkin non muslim, mungkin hanya seperangkat pakaian. Kalaupun mungkin harta bendanya ikut dikubur, sudah tidak bisa digunakan. Misalnya punya uang, punya mas-masan, punya mobil, motor, punya rumah, paling hanya berapa yang bisa dimasukkan dalam kubur? Palingnya cuma berupa perhiasan dan uang. Apa nanti mobilnya, rumahnya yang mewah mau dikubur? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak D. Seperti itu. Terus anak istrinya mau ikut dikubur ketika masih hidup, apa mungkin? Nggak mungkin Pak D. Contohnya seperti itu. Jadi inilah kenapa kita selalu belajar untuk diam, supaya kita ini bisa berpikir. Ketika kita melihat, kita sedang belajar. Melihat segala sesuatu kita pelajari. Nah, di sanalah nanti akan muncul sifat-sifat waspada, hati-hati, dan kebijaksanaan.
Ya saya, kalau saya pribadi memaklumi kan, yang namanya orang kepleset kan tidak disadar, walaupun nanti akan menyesal kemudian. Seperti Bapak Pendeta yang menghina Nabi dari salah satu agama tertentu, itu pun mungkin saat ini beliau sebetulnya terpeleset, cuman tidak menyadari, walaupun beliau berkata dengan sadar, tapi sesungguhnya di dalam alam pikirnya, alam rasanya itu tidak sadar. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau orang itu diam dengan penuh penghayatan, dengan detail membaca, dengan mengolah pikirnya dari seluruh panca inderanya, dan ketika dia melihat sedang belajar, maka yang muncul itu adalah tata krama, budi pekerti yang luhur. Tuhan mengajarkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan supaya kita mendapat kecintaan dari Tuhan. Tapi ketika kita sudah keluar dari rasa cinta dengan menghina, kata menghina pun itu kalau kita pelajari lebih dalam, itu sudah di luar konteks ajaran Tuhan. Iya enggak kan? Nah, kenapa dilakukan? Berarti belum bisa memahami sifat-sifat Tuhan. Dengan menghina para nabi atau nabi tertentu, contohnya menghina Nabi Muhammad. Nah, apakah itu dibenarkan? Orang yang mengerti tentang tata krama budi pekerti yang luhur, dari perilaku penghinaan ini pun sudah tidak benar. Makanya di Islam itu dikatakan, tutupilah aib saudaramu, maka engkau pun akan diselamatkan Tuhan. Karena manusia itu tempatnya salah. Manusia diciptakan di alam dunia ini tempatnya salah, tempatnya bergelimang dosa. Dan kalau kita kembalikan ke hakikat, semuanya adalah Tuhan yang menciptakan. Tuhan itu maha kuasa. Kalau semua makhluknya diciptakan untuk di jalan yang benar, tanpa ada permasalahan, diciptakan kedamaian dengan kasih sayangnya, itu kuasa Tuhan. Tapi Tuhan sedang memberi contoh kepada ciptaannya untuk demikian supaya ada keseimbangan. Kalau kita mengerti akan hal kebaikan, tentunya di sisi itu ada banyak kesalahan. Kalau kita ingin meraih sesuatu keberhasilan, di situ ada kegagalan. Makanya semuanya keseimbangan. Gitu loh kan, menurut saya itu. Iya. Jadi nanti itu akan kembali ke karmanya sendiri. Seperti seorang mantan presiden yang mengatakan kalau cari mantu janganlah seperti tukang bakso. Ya mungkin beliau juga lagi tergelincir oleh omongannya sendiri, terpleset seperti itu ya kayaknya. Iya. Ya manusiawi. Kita sikapi dengan santai saja. Karena ibaratnya kita seorang petani, kalau kita menanam, maka tanamannya akan sesuai dengan apa yang kita tanam. Seperti itu kan? Iya. Jadi nanti akan kembali dampaknya. Kalau kita suka menghina orang, suatu saat kita akan dihinakan. Iya. Kalau porsinya besar, kita menghina Nabi kan besar konteksnya ya. Iya. Karena menjadi panutan seluruh orang di dunia yang kebetulan ikut ajaran beliau, tentunya nanti akan dihinakan lebih besar lagi. Mungkin seluruh manusia di dunia akan menghinakannya. Ya, bisa jadi. Sudah sebab akibat yang terjadi seperti itu ya kan. Jadi santai saja. Hanya kita sebagai pelaku rohani, kita harus belajar 3 hal ini kan. Apa tadi? Diam. Terus dengan diam kita akan mendapatkan ketenangan hati. Setelah kita mendapat ketenangan hati, kita akan berpikir pasti jernih, Pak C. Iya. Dengan melihat segala sesuatu dengan belajar, ya kan? Iya. Tidak lepas dari dipekerti. Nah, jadi kita diajarkan dengan ilmu budi pekerti ini nanti akan mengubah ke
peradaban baru untuk menata semuanya, baik menata dari diri pribadi dulu, keluarganya, masyarakat, bahkan nanti bisa menata negara. Walaupun hakikatnya kita ini hanya seperti apa ya, kalau dipandang ya tidak penting-penting amat, apalah kita ini ya. Iya, hanya sebagian kecil. Nah, sebagian kecil saja kan. Iya. Nah, cuman tatkala kita sudah betul-betul memproses diri, mengolah diri, maka nanti akan lahirlah satria-satria piningit. Orang yang sudah mampu menyakralkan hatinya, doanya pasti ijabah, karena saking sakralnya, saking wingitnya. Maka ketika orang sudah mempunyai kesakralan hati, doanya pasti diijabah. Maka nanti peradaban dunia ini nanti akan digantikan dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat satria peningit. Disitulah nanti dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Amin. Nanti dimulai dari diri pribadi, lingkungan, dari negara kita sendiri, bahkan sampai dunia. Tatkala nanti satria piningit ini sudah hadir di dalam jiwa-jiwa para kesatria di muka bumi ini. Betul ya Kang ya? Oh, oke Pak De. Nah, Berarti satria paningit ini bukan hanya seseorang, satu orang itu ya Pak De? tidak. Menurut pandangan saya tidak. Ya, karena banyak yang mengatakan hanya satu tokoh nonton ya Pak De. Nah, itu gambaran saja. Gambarannya Satu tokoh, satu sosok. Ya. Ya. Yang menggambarkan satria gagah berani, berbadan tegap, ya toh? Oke. Disegani, ditakuti, itu kan gambaran. Tapi hakikatnya ini adalah sebuah persifatan nanti akan dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa kesatria itu tadi, gitu kan. Artinya yang sakral ya Pak De? Ya, nanti akan menjadi sebuah kesakralan. Kalau jadi presiden ya presiden yang sakral, yang disegani, yang berwibawa. Jadi seperti itu contohnya. Jadi seorang pemimpin yang berjiwa kesatria. Jadilah satrio piningit, dan tentunya nanti para kabinetnya, para menterinya, juga para rakyatnya juga sudah tertata, diawali oleh presidennya nanti, maka banyaklah lahir jiwa-jiwa kesatria, sehingga semuanya menjadi satrio piningit. Gitu. Seperti menurut saya kan. Oke. Ada lagi pertanyaan kan? Sudah cukup Pak De, karena ini udah subuh. Oh ya. Ya, sekian dulu. Semoga menjadi pencerahan, karena sudah subuh, kita sholat subuh untuk menata dohir batin kita tentunya. Terima kasih para pemirsa Kang Toko TV. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, itu karena murni kekurangan saya pribadi. Kalau memang ini ada untuk sebagai pencerahan, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Bung Mati, Rahayu. Rahayu. Tampi, kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulai padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lanjung. Iki lagu kepemilih